السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. واعلموا أن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب كما قال الله عز وجل. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas terpilihnya kita sebagai hamba-hambanya yang menganut agama Islam dan meyakini Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina." Kemudian kami pilih dari hamba-hamba kami yang akan kami berikan kepada mereka Al-Quranul Karim. Kita bersyukur bahwa kita termasuk yang terpilih, beriman kepada Al-Quran, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci yang dijadikan landasan dalam kehidupan kita di dunia, dan meyakini apa yang akan terjadi di akhirat kelak melalui Al-Quran. Kita bersyukur atas keimanan itu. Kita berdoa kepada Allah semoga kita istiqamah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab sucinya, terus sampai kita wafat dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau. Ibadallah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tambahkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menambahkan amal-amal saleh dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menjadi panduan hidup kita, adalah untuk juga merubah cara berfikir dan pandang kita dari cara berfikir yang disebut sebagai berfikir jahiliyah kepada berfikir Islamiyah. Berfikir jahiliyah yakni artinya tidak mengetahui atau belum mengetahui hakikat kebenaran. Sedangkan berfikir Islam adalah telah mengetahui hakikat kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Al-haqqu mir rabbik."
kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Allah. Apa kebenaran dari Allah? yakni Al-Quran. Dan apa? Al-Hadis. Berita dari Al-Quran dan berita dari Al-Hadis adalah berita yang paling benar, paling baik, paling sesuai untuk seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini dan juga di alam selain bumi ini, yakni di langit. Al-Quran adalah al-haq, al-hadis yang sahih adalah al-haq. Dari mana? Mir Rabbik, dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakini itu dengan seyakin-yakinnya, sehingga berubah cara pandang kita bahwa apa yang bertentangan dengan Al-Quran, maka dia bukanlah sebaik-baik produk, bukanlah sebenar-benar produk. Yang sebaik dan sebenar adalah yang diberitakan di dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fala takunanna minal mumtarin. Jangan kalian sedikit ragu terhadap berita yang baik, yang benar, yang diberitakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan ragu bahwa agama Allah melalui Al-Quran dan Al-Hadis adalah yang paling benar. Jika ada keraguan dalam hati, maka itu disebut dengan raib. Raib adalah salah satu penyakit yang masuk ke dalam hati, yaitu tidak yakin. Inilah cikal bakal terjadinya orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh itu, buang ketidakyakinan, masukkan keyakinan bahwa yang dituliskan oleh Allah, yang diberitakan oleh Al-Quran, baik berupa hukum, baik berupa aturan tata cara kehidupan, semua itu adalah yang terbaik untuk umat yang disebut dengan manusia. Di antara yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan diberitakan Nabi dalam Al-Hadis adalah berita tentang penanggalan yang disebut dengan penanggalan Hijriyah, atau yang disebut dengan bulan-bulan yang kita kenal dengan bulan Hijriyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Bahwa ada 12 bulan yang Allah jadikan di dalam satu tahun itu. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dijadikan bulan-bulan yang haram, yakni bulan yang diagungkan dan disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama bulan-bulan itu adalah nama bulan yang dikenal dalam nama kalender Hijriah. Ada yang namanya Muharram, Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Thani, ada Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah atau Jumadal Akhirah, ada Rajab, ada Syaban, ada Ramadan, ada Dzulqa'dah, ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan-bulan ini adalah bulan yang penamaannya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan-bulan ini bukan bulan Arab, tapi bulan agama Islam. Setiap agama dan keyakinan memiliki bulan, memiliki hari dan tanggalan. Namun yang dimiliki oleh Islam adalah tanggalan yang kita kenal dengan Hijriah. Nama bulan-bulannya yang tadi sudah kita sebutkan. Lantas apa yang ingin kami sampaikan di sini? Bahwa kebaikan hari-hari yang kita jalani, hitungan yang benar adalah hitungan berdasarkan penanggalan Hijriah. Inilah hitungan yang sahih, yang benar. Misalnya, penghitungan umur manusia bisa dihitung dengan penanggalan apa saja. Bisa kita hitung umur kita
dengan penanggalan Masehi, Januari sampai Desember. Kita hitung Januari ke Januari 1 tahun, Desember ke Desember pun 1 tahun. Bisa sah, sah. Dosa, tidak dosa. Halal, halal. Tidak masalah di sini. Kita gunakan penanggalan yang lain. Sah, sah. Tidak mengapa, tidak mengapa. Penanggalan-penanggalan digunakan untuk penghitungan sah. Namun jika berbicara mana perhitungan waktu yang benar, maka jawabannya yang benar perhitungan umur atau waktu berputarnya bumi ini adalah perhitungan Hijriah. Seandainya Hijriah itu 1 tahun 355 hari dan Masehi itu 1 tahun 365 hari, maka yang benar sebenarnya hitungan berjalannya bumi ini dalam 1 tahun di umurnya bumi, yaitu terhitung 355 hari. Hitungan Hijriah yang benar. Inilah hitungan yang benar. Jika di Al-Quran Allah mengatakan وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Para pemuda Kahfi, mereka tinggal di sebuah gua, bersembunyi di sana 300 sinin, 300 tahun, wazdadu 9, ditambah 9, yakni 309 tahun. Maknanya bahwa 309 tahun yang disebutkan di Al-Quran adalah 309 tahun dalam hitungan Hijriyah, bukan dalam hitungan yang lain. 309 tahun Hijriyah itu berbeda dengan 309 tahun Masehi. Berbeda per 100 tahun. Kalau kita umur kita 100 tahun dari Masehi, maka sebenarnya Hijriyahnya umur kita adalah 103 tahun. Kalau 300 tahun, maka umur kita adalah 309 tahun. Al-Kahfi, pemuda Kahfi disebutkan dalam Al-Quran 309 tahun. Itu hitungan Hijriyah. Berarti Masehinya selama 300 tahun saja Ashabul Kahfi berada di dalam guanya. Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul, yaitu pada umur 40 tahun. Ini umur adalah umur Hijriyah, bukan umur Masehi. Berapa umur Masehinya? Umur Masehi Nabi ketika diangkat menjadi Rasul itu bukan 40 Masehi, tapi 40 Hijriyah. Jika dikonversi kepada Masehi, maka 30 ke atas dikurang 1. Kalau umur Masehinya 39, maka Hijriyahnya 40. Sebaliknya, Hijriyahnya 40, Masehinya 39 tahun. Maka umur pengangkatan Nabi menjadi Nabi dan Rasul dalam hitungan kita yang menggunakan kalender Masehi itu adalah 39 tahun. Sedangkan dalam perhitungan Hijriyah, Nabi diangkat menjadi Rasul dalam umur 40 tahun. Ini adalah perhitungan. Semua perhitungan dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, semua itu ditarik hukumnya berdasarkan perhitungan Hijriyah. Contoh, seorang wanita yang meninggal suaminya, janda sebab meninggal suaminya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Mereka yang ditinggal mati suaminya, para wanita, wajib untuk menetap di rumah, yakni iddah, masa iddah, masa penantian, tidak boleh menikah sebelum iddahnya habis. Berapa iddahnya? Arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan tambah 10 hari. Bulan apa? Bulan Hijri. Seandainya pada bulan Sya'ban tanggal 1 meninggal suaminya, maka dari Sya'ban ke Ramadan tanggal 1 bulan.
Dari Ramadan ke Syawal tanggal 1 2 bulan. Dari Syawal ke Dzulqa'dah tanggal 1 3 bulan. Dari Dzulqa'dah ke Dzulhijjah tanggal 1 4 bulan. Tambah 10 hari pas di tanggal 11 Dzulqa'dah. 11 Dzulhijjah. Setelah Idul Adha maka selesailah iddahnya, boleh dia menikah kembali. Begitu juga seorang wanita yang sudah menepos, mohon maaf, diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, 3 ashhur, 3 bulan. Wallai ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Wanita-wanita yang kalian ceraikan pada saat kondisi sudah keadaan menepos, tidak lagi haid, maka mereka mendapatkan iddah, wajib menunggu di dalam rumah mereka, tidak boleh menikah lagi selama 3 bulan. 3 bulan ini adalah bulan Hijriyah, yakni bukan bulan Masehi. Artinya kita sebagai muslim, kita sudah diberikan oleh Allah bulan yang disebut dengan bulan-bulan Hijriyah yang namanya sudah kita sebutkan. Di sanalah kita ibadah. Mau puasa tengah bulan atau puasa mutih atau ayyamul bid, kita pakai pertengahan bulan, yakni bulan Hijriyah. Dan disitulah kemuliaan dan keberkahannya. Bagi yang sering melakukan bekam, bekam ada tanggal sunnahnya, 17, 19, 21. Tanggal ini tanggal Hijriyah, bukan tanggal Masehi. Kalau kita tarik ke tanggal Masehi, maka fadilah bekam di tanggal itu tidak didapatkan. 17 Januari misalnya, atau 19 Januari, 21 Januari. Kata Nabi, tanggal-tanggal 17, 19, 21 tanggal yang sangat afdol untuk bekam, baik untuk kesehatan, untuk berbekam. Seandainya kita tarik kepada Januari, tidak ada fungsinya tanggal itu. Maka kita harus kembalikan tanggal itu kepada Hijriyah. Itulah tanggal yang mulia. Begitu juga seterusnya. Jika ada hari yang mulia, maka takarannya adalah Hijriyah. Jika ada hari yang spesial, maka takarannya adalah Hijriyah. Tidak ada takaran-takaran yang lain yang benar. Yang lain hanyalah perkiraan sahaja atau karangan-karangan saja. Misal, ada hari keberuntungan tanggal 1 Jumat pertama, Jumat A namanya. Maka ini hari keberuntungan. Bulannya apa? Ternyata bulan Masehi. Kita coret karena itu tidak benar. Ada hari kebaikan, tanggalnya tanggal 2, bulannya bulan Masehi, maka kita coret, itu tidak benar. Itu hanya prasangka-prasangka saja. Ada hari kemalangan atau kesialan, tanggal berapa? Tanggal sekian. Bulannya bulan apa? Bulan selain Masehi, bulan yang lain dalam agama lain atau kepercayaan lain. Maka kita langsung coret, tidak benar. Tapi kalau kita dengar ada hari yang mulia, ada malam yang mulia, kapan? Tanggal 1 sampai 10. Bulannya apa? Muharram. Bulannya apa? Dzulhijjah. Maka kita yakini benar. Ada tanggal yang mulia 9 dan 10. Bulannya apa? Muharram. Benar. Ada hari malam yang mulia. Kapan? Tanggalnya 21 sampai malam ke-30. Bulannya apa? Ramadan. Benar. Maka itu ada kemuliaan dan kebaikan di situ. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa merubah pemahaman kita, bahwa kita ini beragama punya kalender sendiri, sebagaimana kita punya hukum sendiri, kita punya halal haram sendiri. Mungkin di tempat kita bekerja daging babi itu halal, mungkin di tempat kita bekerja khamar itu halal. Itu tak apa-apa urusan mereka yang punya kantor. Tapi kita sebagai muslim punya hukum, maka kita menjaga diri kita dari khamar dan menjaga diri kita dari memakan daging babi itu. Negara kita, sekolah kita semua menggunakan Masehi, tidak masalah itu, silahkan. Tetapi kita sebagai muslim yang perlu dicatat, tidak ada kemuliaan, kekhususan, fadilah dan keutamaan yang disebutkan dalam tanggalan apapun kecuali yang Allah sebutkan di dalam tanggalan-tanggalan Hijriyah, baik disebutkan dalam hadis Nabi SAW ataupun di dalam Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
سيدنا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menambah keimanan kita dan menambah pemahaman kita tentang agama kita yang sempurna ini, yang memiliki banyak lini dan mengatur banyak lini dengan sebaik-baiknya. Hanya kita yang perlu belajar dan mengimani dan mendalami. Semoga Allah berikan kita kekuatan iman, keyakinan terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa apa yang datang dari Al-Quran adalah yang terbaik dan juga yang dari Al-Hadis adalah yang terbaik. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kita dan seluruh kaum muslimin dan merahmati kita dan seluruh muslimin yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأسقام يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.